Pak D mau kemana toh? Dari kemarin kok bolak-balik kayak setrika? Ini loh, Pak D mau ngurus dokumen kependudukan tapi sudah seminggu ndak dadi-dadi. Jengkel ora? Surat-suratnya belum lengkap kali. Kilo, sak tas tak gawe kabeh. Sudah ngurusnya ribet. Dalan yang kecamatan becek, bolong-bolong. Kalau kayak gini, kudu sambat sopo jal. Diwadulne mawon, D. Jajale toh. Iya, ke wadule saja. Semua keluh kesah kita pasti tersampaikan. Ayo, Pak D terno wadul. Wadul bisa dari mana saja, Pak D. Cukup pakai HP. Semuanya beres. Keterbukaan informasi publik merupakan keniscayaan bagi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Pacitan terus mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan proses pembangunan. Hal ini penting karena masyarakatlah hakikat mata rantai terakhir pembangunan itu sendiri. Salurkan aspirasi seputar layanan umum, kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta kondisi nyata di sekitar Anda melalui aplikasi Wadule Pacitan. Aplikasi ini memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, serta masukan yang bersifat konstruktif untuk Pacitan yang lebih baik. Saya, Rahmat Duyanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Wadule Pacitan, wadah aspirasi dan pengaduan secara elektronik. Buka browser ketik wadul.pacitankap.go.id atau unduh aplikasinya di Google Play Store atau via call center PPID 882 006 atau langsung ke SMS Center Bupati Pacitan 0812 3490 0092. Dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Pagi, stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik. Dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. You're listening to the best radio station in town. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Setia. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan, semangat untuk menjalankan aktivitas di hari ini, edisi Senin 2 Agustus 2021. Dan pagi hari ini saya Enci Oktaviani akan hadir untuk Mitra Setia hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan berdialog, berdiskusi bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan tema peran penting desa dalam penanganan pandemi. Dan tentu saja Enci pagi hari ini tidak sendiri, sudah bersama kami secara online Bu Ana Sari Asih, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kita sapa dulu, selamat pagi Bu Ana. Halo, selamat pagi Bu Ana. Halo, selamat pagi Bu Ana. Baik, Mitra Setia, pagi hari ini kita juga akan berdiskusi sehingga Mitra Setia juga bisa berinteraksi bersama kami, menanyakan suatu hal yang akan kita bahas, bisa melalui WhatsApp ataupun juga SMS di 081 335 335 444 atau juga bisa melalui telepon di 883427. Kita sapa sekali lagi, selamat pagi Bu Ana.
Baik, nampaknya masih belum terhubung. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pak D mau kemana toh? Dari kemarin kok bolak-balik kayak setrika? Ini loh, Pak D mau ngurus dokumen kependudukan tapi sudah seminggu ndak dadi-dadi. Jengkel ora? Surat-suratnya belum lengkap kali. Kilo, sak tas tak gawe kabeh. Sudah ngurusnya ribet. Dalan yang kecamatan becek, bolong-bolong. Kalau kayak gini, kudu sambat sopo jal? Diwadulne mawon, D. Jajale toh. Iya, ke wadule saja. Semua keluh kesah kita pasti tersampaikan. Ayo, Pak D terno wadul. Wadul bisa dari mana saja, Pak D. Cukup pakai HP. Semuanya beres. Keterbukaan informasi publik merupakan keniscayaan bagi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Pacitan terus mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan proses pembangunan. Hal ini penting karena masyarakatlah hakikat mata rantai terakhir pembangunan itu sendiri. Salurkan aspirasi seputar layanan umum, kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta kondisi nyata di sekitar Anda melalui aplikasi Wadule Pacitan. Aplikasi ini memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, serta masukan yang bersifat konstruktif untuk Pacitan yang lebih baik. Saya, Rahmat Duyanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Wadule Pacitan, wadah aspirasi dan pengaduan secara elektronik. Buka browser, ketik wadul.pacitankap.go.id atau unduh aplikasinya di Google Play Store atau via call center PPID 882 006 atau langsung ke SMS Center Bupati Pacitan 0812 3490 0092. Dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Pagi, stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik. Dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. You're listening to the best radio station in town. Apa yang aku pikirkan, semuanya terbuka, terbaca di mataku. Mengapa kau tak peduli isyarat yang ku kirimkan lewat sejuta puisi, lewat selatan bunga. Engkau tetap diam membeku, kau tepiskan mimpi-mimpiku.
90,4 MHz Radio Suara Pacitan Mitra Sia, masih bersama saya Inci Oktaviani di sini. Kita akan membahas sekali lagi tentang peran penting desa dalam penanganan pandemi, dan kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor KPPN Kabupaten Pacitan, Bu Ana Sari Asih. Kita sapa dulu, selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Mbak Inci. Kabar baik, kabar sehat Bu Ana? Alhamdulillah baik dan sehat Mbak Inci. Alhamdulillah. Sepertinya sudah lama sekali kita tidak berdialog Bu Ana. Kalau ketemu sih sudah sangat lama sekali nggak ketemu ya Bu Ana ya. Betul. Semoga selalu sehat aja. Nah Bu Ana, pagi hari ini kita akan berdialog tentang peran penting desa dalam penanganan pandemi. Masih temanya sama seperti minggu-minggu lalu Bu Ana, terkait dengan pandemi. Sebenarnya seperti apa sih Bu perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Pacitan? Kabarnya meningkat begitu Bu? Iya, jadi memang perkembangan kasus COVID-19 akhir-akhir ini cukup meningkat ya. Bahkan mungkin di Pacitan ini dalam 2 bulan ini sangat meningkat, dan meningkatnya justru di mulai PPKM ini ya. Iya. Jadi saat ini totalnya sudah 5.356. Ini data per tanggal Juli kemarin ya, tanggal 30 Juli gitu. Nah di data tanggal 28 ini peningkatan cukup besar, demikian juga angka meninggal. Kalau di bulan Mei, Juni itu hanya 6 dan 5, di bulan Juli ini kasus meninggal di Pacitan sudah ada 57. Jadi memang sangat berapa ya Mbak ya? Kasusnya sendiri, konfirmasi sendiri 1.823 ya. Sementara di bulan Juni hanya 498. Ini bisa dikatakan ya berapa ratus persennya ya Mbak ya. Karena sepertinya ya awal PPKM kok nampaknya makin banyak sekali ini untuk kasus COVID sendiri yang ada di Pacitan Bu Ana ya, termasuk juga kasus angka kematian karena COVID-19. Oke, kemudian untuk kondisi ekonominya di Pacitan sendiri seperti apa Bu Ana? Karena dimulainya PPKM tentu membuat sebagian besar masyarakat juga sangat berat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari ataupun juga menjalankan pekerjaannya. Iya, betul. Jadi dengan PPKM kemarin kan ada pembatasan ya Mbak Enji ya. Di awal bahkan malah pelarangan buka gitu ya. Kalau yang kemarin perpanjangan kan untuk misalnya yang lapak-lapak boleh, tapi harus ada hanya maksimal, kalau di sana maksimal 20 menit gitu ya Mbak ya, makan di tempat gitu. Kalau sebelumnya kan dilarang memang, jadi mau tidak mau itu akan menyebabkan ya aktivitas ekonomi nggak ada, aktivitas ekonomi berkurang. Jelas itu mempengaruhi daya beli masyarakat, apalagi masyarakat yang memang hari-harinya tergantung dari apa yang didapatkan hari itu gitu ya. Kalau kita lihat di tahun kemarin aja yang jumlah kasus di Pacitan itu sangat kecil gitu ya, itu aja kita sudah merasakan dampaknya ya Bu ya. Merasakan dampaknya dengan kenaikan angka kemiskinan yang cukup tinggi ya, 8,7% naik. Itu jadi ada sekitar tambahan orang-orang miskin yang cukup banyak Mbak Enji. Sekitar 5.000 orang naik di akhir tahun 2020. Itu kondisi kasus di Pacitan masih relatif rendah banget gitu ya. Itu jadi kenaikan hanya 1-2. Nah, tahun ini apalagi bulan ini dengan kenaikan yang cukup besar ini sangat berpotensi terjadinya banyak warga yang jatuh ke jurang kemiskinan gitu, di bawah garis kemiskinan gitu. Betul, karena kondisi ekonomi di Pacitan menurun, kemudian juga kondisi sosialnya juga serupa begitu Bu ya. Betul. Kemudian untuk saat ini kan diberlakukan PPKM tentu juga sangat berdampak
banyak begitu bagi para pelaku usaha dan lain sebagainya, khususnya masyarakat Kabupaten Pacitan. Kemudian untuk yang mungkin kemarin sudah terdaftar BLT dan lain sebagainya, apakah saat ini penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi ditingkatkan atau seperti apa, Bu Ana? Ya, jadi pada dasarnya pemerintah pusat itu berupaya ya dari awal tahun itu terus berupaya untuk melakukan penanganan terhadap pandemi COVID-19. Di sini yang dimaksud penanganan itu baik itu termasuk penanganan orang yang sakit kuratif maupun promosinya ya, pencegahan promotif maupun juga pemulihan ekonomi pada awalnya, Mbak. Tapi saat ini kan kita tahu bahwa peningkatan cukup tinggi dan apalagi dengan adanya kasus-kasus baru sehingga terpaksa dilakukan PPKM ya, PPKM darurat gitu yang sudah diperpanjang 2 kali. Nah, pemerintah pusat memberikan kemudahan di dalam penggunaan dana desa agar dana desa itu bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk penanganan darurat COVID ini. Ya, jadi peraturannya juga dirubah untuk memberikan relaksasi dan juga yang kedua itu adalah untuk memberikan penegasan mengenai antisipasi dampak ya khususnya terkait BLT ini gitu. Oke, berarti untuk dana desa dan juga BLT tahun ini ada revisi dong Bu terkait dengan berlakunya PPKM. Iya, betul. Jadi kalau awal tahun itu Mbak Enji hanya dengan paling sedikit 8% itu untuk pendanaan penanganan pandemi luar BLT. Kemudian desa diminta untuk mengidentifikasi KPM penerima BLT awal tahun. Tapi dengan adanya PPKM ini, maka desa diminta untuk memfokuskan penanganan itu. Bahkan dananya bisa lebih besar daripada 8%. Demikian juga untuk KPM, ini juga diminta untuk melihat kembali ya. Jadi tidak terpaku dengan penetapan KPM awal tahun dulu. Awal tahun sudah sekian, maka sampai Desember misalnya tahun lalu 200 sampai Desember 200 gitu ya. Enggak. Jadi dengan kondisi ini diberikan relaksasi gitu, Mbak. Misalnya ada karena tadi yang kita sampaikan ada yang aktivitas ekonominya terganggu sehingga dia tidak bisa makan gitu ya, itu bisa ditambahkan untuk KPM-nya gitu. Sehingga akan mendapat bantuan langsung tunai. Untuk BLT sendiri yang dialokasikan oleh pemerintah desa berapa Bu besarannya? Untuk alokasi Pacitan ya, alokasi Pacitan itu sekitar 9.000 KPM yang masing-masing itu mendapat 300. Memang ini sedikit turun dibanding tahun lalu Mbak Enji, tapi sebenarnya secara aturan itu bahwa jumlah KPM itu ada batasan-batasan sendiri ya. Jadi misalnya untuk dana desa yang desanya itu kurang dari 800 juta, maka dia mengalokasikan maksimal 25%. Itu normatifnya. Kemudian di desa kita itu ada yang juga 800 sampai 1,2 miliar, maka maksimal mengalokasikannya 30%. Nah, desa dengan penerima dana desa pagunya itu di atas 1,2 miliar, maka dia mengalokasikannya maksimal 35%. Namun begitu, jika desa yang jumlah keluarga miskinnya lebih besar dari anggaran yang dialokasikan tadi, Mbak, maka dapat menambah alokasi BLT dana desa. Gitu. Berarti kalau ada kekurangan masih bisa menambah begitu ya, Bu ya?
Oke, jadi memang Ya, kalau betul. saat ini kan tentu saja kalau kemarin jumlahnya yang menerima sedikit, apakah ada tambahan-tambahan itu bisa termasuk Bu? Karena untuk PPKM sendiri kan tentu makin banyak orang yang terdampak, begitu termasuk warga masyarakat Kabupaten Pacitan sendiri. Jadi yang misalkan kemarin ada sekitar 800 per desa, sekarang menjadi tambah banyak, apakah mereka juga nanti akan terdaftar sebagai penerima BLT? Jadi kalau yang tahun lalu itu sudah menerima BLT, Mbak Enji, ini sebenarnya memang desa itu diberikan kewenangan untuk melakukan pendataan. Dasarnya itu adalah yang tahun lalu. Jadi terhadap tahun lalu itu bisa dilakukan evaluasi apakah langsung akan diberikan lagi ataukah kalau sudah bagus itu ya tidak diberikan lagi. Okay. Tapi dengan kondisi saat ini ya PPKM ini, misalnya ada yang jatuh lagi, kemudian tidak mendapat bantuan dari yang lain, karena di Pacitan ini banyak sebenarnya Mbak, ada bantuan tunai, ada PKH dan sebagainya. Nah, seandainya dia tidak dapat bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah APBD ya, karena APBD itu juga salah satunya itu juga 8% itu diperuntukkan untuk penanganan termasuk perlindungan masyarakat. Seandainya kepala desa ini nggak tahu, oh kok ada masyarakat yang tidak terdaftar di BLT, kemudian saat ini kesusahan, tidak dapat juga dari pusat maupun dari Pemkapnya, maka dia bisa menambahkan ke BLT-nya dana desa tadi. Oke, jadi tidak ada alasan untuk mungkin ada 1-2 yang tertinggal ya Bu, karena itu masih bisa mendapatkan bantuan. Apalagi kalau saat ini kan benar-benar mungkin ada yang sangat-sangat kesulitan terkait PPKM ini, sangat meresahkan sekali khususnya bagi pedagang-pedagang kecil dan lain sebagainya, pelaku UMKM. Untuk kriteria untuk penerima BLT sendiri seperti apa Bu Ana? Ya, kriterianya itu sebenarnya ya mengacu ke kriteria miskin ya. Namun dengan PPKM ini kriteria tersebut diperluas gitu Mbak. Diperluas yaitu ketika ada kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian. Kemudian belum termasuk data yang saya sampaikan tadi bahwa di datanya dia tidak masuk, kemudian di bantuan Pemda nggak masuk, di bantuan pusat nggak masuk, gitu kan? Nah, tapi dia memang layak untuk mendapatkan, maka dia boleh. Jadi saat ini nggak bisa gini Mbak Enji, oh rumahnya bagus gitu ya. Nah, kalau dulu kan miskin itu ya yang rumahnya jelek, seperti itu ya. Betul, karena saat ini kan juga mungkin pelaku-pelaku usaha yang kemarin sukses, sekarang kan belum tentu merasakan hal yang serupa begitu, Bu Ana. Iya, jadi sekarang nggak bisa lagi ukuran rumah gitu ya. Tapi memang mungkin dia itu banyak ya yang misalnya di kota, apalagi misalnya di Jakarta gitu, sekarang tidak mempunyai pekerjaan kan ada juga gitu ya. Nah itu masuk di sana. Kemudian selanjutnya itu juga mempunyai anggota keluarga yang rentan terhadap sakit kronis, sakit menaun, itu bisa diberikan. Dan keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lain yang terhenti dari sumber APBN atau APBD. Jadi misalnya kemarin itu tidak diberikan karena dia sudah mendapat dari APBD atau dari APBN. Kemudian saat ini terputus, tidak diberikan lagi, maka itu boleh diberikan melalui BLT-nya. Tentu saja penetapan itu harus melalui musyawarah Mbak Enji, dan nanti dilaporkan ke Kementerian Keuangan di Desember gitu. Jadi memberikan ruang ya untuk apabila tadi terjadi perubahan itu. Jadi mekanismenya juga jelas, tidak sesukanya Bapak Kepala Desa, ada kriteria sendiri. Musyawarah khusus. Dan ketika misalnya yang kemarin itu dia nggak dapat BLT-nya gitu ya Mbak, karena memang kondisi ekonominya masih tergolong baik, kemudian saat ini tidak punya pekerjaan sehingga harus menerima, maka ya menerimanya mulai sekarang ke depan.
tidak boleh diraba yang dari Januari sampai Juni kemarin gitu. Oke, jadi sebenarnya dari hal-hal yang terkecil dulu, dari RT, RW dan juga perangkat desa mungkin kan jauh lebih mengerti masyarakatnya. Jadi pendataan-pendataan seperti itu saat ini boleh dilakukan di desa ya Bu ya. Jadi mungkin yang belum terdaftar seharusnya menerima bantuan tapi belum menerima mungkin dari PKH dan lain-lain bisa didaftarkan sendiri. Nah, mungkin Mitra Asia masih banyak yang bertanya-tanya tentang BLT dan juga khususnya di masa pandemi saat ini, diberlakunya PPKM dan lain sebagainya, tentu masih atau bahkan lebih banyak lagi penerima bantuan yang seharusnya mendapatkan saat ini. Untuk Mitra Asia yang masih bertanya-tanya terkait hal itu, kita masih akan membahas tentang peran penting desa dalam penanganan pandemi, dan Mitra Asia bisa mengirimkan SMS ataupun pertanyaannya melalui SMS dan juga WhatsApp di 081335335444 atau juga bisa langsung telepon di 883 3427. Bu Ana, kita akan rehat sejenak setelah pesan berikut ini. Anda harus tahu. Bagaimana jika ada masyarakat yang menolak divaksin dengan alasan vaksin membuat bodoh, hanya bisnis semata, atau vaksin hanya konspirasi? Badan POM telah memastikan keamanan vaksin Sinovac dengan mengeluarkan izin penggunaan darurat EUA dan mengumumkan hasil efikasinya sebesar 65,3%. Angka ini lebih tinggi dari ketentuan WHO untuk syarat minimal efikasi vaksin COVID-19, yaitu sebesar 50%. Artinya, dari 100 orang disuntik, minimal 50 orang kebal. Disampaikan Satgas Penanganan COVID-19, Dinas Kominfo, dan Suara Pacitan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Wiwit Ari Wibisono, SHSIKMH, Kapolres Pacitan, menghimbau masyarakat agar tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Menggunakan masker itu pun tidak hanya menggunakan masker saja. Apabila sedang berbicara, masker tolong tidak diturun-turunkan. Gunakan dengan baik. Dan ketika ingin memegang mata, hidung, mulut, tolong pastikan tangan Anda tercuci dengan bersih atau terkena sanitizer. Ini semua adalah bagian upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak D mau kemana toh? Dari kemarin kok bolak-balik kayak setrika? Ini loh, Pak D mau ngurus dokumen kependudukan tapi sudah seminggu ndak dadi-dadi. Jengkel ora? Surat-suratnya belum lengkap kali. Kilo, saktas tak gawe kabeh. Sudah ngurusnya ribet. Dalan yang kecamatan becek, bolong-bolong. Kalau kayak gini, kudu sambat sopo jal? Di Wadulne mawon, D. Jajale toh. Iya, ke Wadule saja. Semua keluh kesah kita pasti tersampaikan. Ayo, Pak D terno Wadul. Wadul bisa dari mana saja Pak D. Cukup pakai HP. Semuanya beres. Keterbukaan informasi publik merupakan keniscayaan bagi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Pacitan terus mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan proses pembangunan. Hal ini penting karena masyarakatlah hakikat mata rantai terakhir pembangunan itu sendiri. Salurkan aspirasi seputar layanan umum, kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta kondisi nyata di sekitar Anda melalui aplikasi Wadule Pacitan. Aplikasi ini memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, serta masukan yang bersifat konstruktif untuk Pacitan yang lebih baik. Saya, Rahmat Duyanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Wadule Pacitan, wadah aspirasi dan pengaduan secara elektronik. Buka browser ketikwadul.pacitan.gov.id atau unduh aplikasinya di Google Play Store atau via call center PPID 882 006 atau langsung ke SMS Center Bupati Pacitan 0812 3490 0092. Dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Pagi. Stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus.
Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pasca wabah COVID-19, pemerintah mengucurkan beragam jenis bantuan untuk meringankan beban masyarakat. Di tingkat pusat, dari alokasi anggaran 405 triliun rupiah, Bansos merupakan bagian dari komponen jaring pengaman sosial senilai 110 triliun rupiah. Sedangkan dari realokasi anggaran pemerintah daerah sebesar 67,32 triliun rupiah, sebanyak 25 triliun diberikan dalam bentuk bantuan sosial. Alokasi Bansos lainnya bersumber dari dana desa total 21 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat ikut mengawasi penyaluran beragam jenis bansos tersebut. Laporkan jika mendapati bantuan salah sasaran atau tidak digunakan sebagaimana mestinya. Caranya mudah, cukup buka website jaga.id atau unduh aplikasinya di App Store dan Play Store. Sekali lagi, cukup buka website jaga.id atau unduh aplikasinya di App Store dan Play Store. Jaga adalah aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan aset negara. Jaga melibatkan masyarakat guna memantau, mengusulkan perbaikan, dan melaporkan penyimpangan. Jaga mendorong dan melibatkan pemerintah untuk merespon umpan balik dari masyarakat. Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan bersama Radio Suara Pacitan. 90,4 MHz Radio Suara Pacitan, masih bersama saya Injo Oktaviani dan juga Kepala Kantor KPPN Kabupaten Pacitan Bu Ana Sariasih. Masih bersama dialog dengan tema peran penting desa dalam penanganan pandemi. Dan Mitra Setia, sekali lagi untuk yang ingin bergabung, ingin menanyakan satu hal terkait dengan tema kita pagi hari ini, bisa melalui WhatsApp ataupun juga SMS di 081335335444 atau juga bisa melalui telepon 883427. Bu Ana masih bersama saya nggih? Halo Bu Ana. Halo Mbak Anji, masih. Oh, baik Bu Ana. Kita akan bacakan dulu penanya dari Kebun Agung Bu Ana yang sudah mengirimkan pesannya melalui WhatsApp nggih. Terima kasih kepada Bu Tini yang ada di Kebun Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Anji dan juga Bu Ana. Saya Tini dari Kebun Agung ingin bertanya, apakah bisa mendaftarkan diri sendiri ke perangkat desa ataupun ke kantor desa untuk mendapatkan bantuan? Karena semenjak pandemi hingga saat ini keluarga kami belum menerima bantuan sama sekali. Dan saat ini kami benar dalam masa sulit. Terima kasih. Dari Bu Tini di Kebun Agung, Bu Ana, mungkin penanya pertama langsung dijawab. Ya, terima kasih Bu Tini atas atensinya. Jadi ketika mengalami kondisi seperti ini sebenarnya bisa saja ya mendaftarkan ke desa, baik itu melalui RT RW maupun langsung ke desa. Nah nanti desa akan melakukan evaluasi kembali dan juga dalam penetapannya sekali lagi Bu Tini itu berdasarkan musyawarah khusus yang melibatkan berbagai unsur di desa. Jadi ketika memberitahukan, saya rasa tidak ada kelirunya dan keputusannya apakah nanti diberikan atau tidak nanti
berdasarkan musyawarah khusus tadi itu Mbak Enji. Baik, semoga menjawab pertanyaan Bu Dini yang ada di Kebun Agung. Kemudian lanjut dari Pak Purnomo Sidik di Punung, Bu Ana. Sepertinya penanganan dampak pandemi memang bisa ditopang oleh desa. Salah satunya karena desa memiliki dana desa yang besar. Pertanyaan saya, apakah diperbolehkan pemanfaatan dana desa penuh untuk penanganan pandemi? Terima kasih. Ya. Jadi apakah boleh dana desa digunakan untuk secara penuh untuk penanganan pandemi? Betul. Gitu ya? Nah, ya kalau memang kebutuhannya seperti itu, memang dengan adanya kasus dan sebagainya tidak salah, dibolehkan ya. Dan memang ada ya, saya kemarin baru ke satu desa di sini, itu tidak melakukan pembangunan, bahkan tidak melakukan pembangunan fisik, tapi diarahkan untuk penanganan pandemi ini. Dan jangan lupa Mbak Angie, penanganan pandemi itu bisa promotif sifatnya, karena mengubah, misalnya kita meminta orang memakai masker aja kan nggak gampang gitu ya Mbak. Betul. Ya. Nah, memakai masker, menjaga jarak gitu ya, ketika di pasar menjaga jarak itu kan nggak gampang. Nah itu kan harus dilakukan terus-menerus. Betul, karena Bu Ana. memang kunci dari penyebaran COVID ini adalah tidak tegasnya kita menggunakan protokol kesehatan, gitu kuncinya gitu. Jadi kalau memang mau mencegah penularan, ya kita itu harus tegas terhadap tegaknya protokol kesehatan. Kemudian yang kedua itu penanganannya adalah berupa tindakan untuk yang sudah terjadi. Nah, tidak hanya pencegahan tapi tindakan yang sudah terjadi, dan penanganan yang ketiga itu adalah dalam rangka pemulihan ekonomi gitu. Jadi seandainya ada desa yang mengalokasikan untuk semua itu, ya boleh Mbak. Boleh-boleh saja ya Bu sepenuhnya boleh saja dipergunakan. Dan ternyata ada bahkan di desa ini ya Mbak Endi ya, di desa ini satu contoh di desa Pacitan yang saya kemarin alhamdulillah sempat ke sana juga gitu ya. Itu desanya itu bahkan Pak desanya itu punya statistik penduduk. Oh si A punya sakit komorbid apa, itu punya catatannya. Punya catatan ya Bu ya, jadi sudah terdaftar? Sudah, jadi dia sudah datakan, begitu tahu berarti kalau nanti si A ini perlu perhatian khusus atau tidak ketika kena gitu ya. Dan warganya itu katanya gitu ya, informasi dari Pak Kades ini bahwa ketika mereka merasakan gejala flu, kemudian gejala-gejala COVID gitu ya, demam panas dan sebagainya, dia dengan sukarela melaporkan ke Pak Kadesnya, ke Satgasnya. Ini juga ada. Saya kira ini satu prestasi yang cukup bagus, karena mungkin banyak juga orang yang berpendidikan yang tinggi tapi ketika merasa gejalanya enggak COVID gitu. Padahal mungkin dengan begitu malah menyebarkan virusnya, walaupun bisa jadi dia tidak bergejala atau bergejala tapi mentolerir ya. Ini kan, iya, ini kan ya cuma biasa saja, begitu biasanya Bu. Bukan musim hujan gitu kan. Iya. Jadi tetap akhirnya kemana-mana gitu. Nah kalau di desa ini ya mungkin karena kasus dulu ya banyaknya kasus jadi pelajaran juga Bu Ana. Jadi mereka juga seperti itu, bahkan untuk isolasinya itu sudah disiapkan. Gitu. Sepertinya juga beberapa desa atau bahkan seluruh desa sudah membentuk relawan desa aman COVID-19 Bu Ana ya. Iya betul. Ada semuanya dari perangkat desa, anggota BPD, kepala dusun, bahkan mungkin juga warganya ikut serta membantu masyarakat apabila mungkin salah satu warganya juga isolasi mandiri, terdampak COVID dan lain sebagainya, kan sudah sigap Bu Ana ya. Iya betul. Jadi itu memang kan dari Kementerian Desa Mbak ya, yang meminta untuk membentuk relawan desa dalam rangka mewujudkan desa aman COVID. Hanya memang mungkin sekali lagi ya, ini mungkin sudah se-Indonesia mungkin sudah bikin gitu. Cuman efektivitasnya itu sekali lagi gitu ya. Efektivitasnya relawan desa ini untuk
betul-betul menjaga desanya supaya aman dari COVID ini yang mungkin berbeda-beda antar desa gitu kan, Mbak. Betul. Mungkin karena mungkin sama sekali tidak ada kasus atau mungkin sedikit kasus, jadi mungkin tidak begitu Bu Ana, tidak begitu pelaksanaannya. Iya, karena kalau mungkin di desa ada beberapa kasus, mungkin terlihat jelas bagaimana mereka juga merealisasikan keanggotaannya. Bahkan ada yang mungkin ikut serta dalam menyemprot disinfektan dan lain sebagainya, kan itu sudah ada dari anggota sendiri ya Bu Ana. Betul. Jadi terlihat jelas itu. Mungkin ada yang isolasi mandiri, mungkin juga dikasih bantuan dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu repot-repot, mungkin yang isoman nggak perlu panik karena sudah ada yang menangani sendiri dari pihak desa. Kemudian Bu Ana, untuk penyaluran dana desa sendiri di tahun 2021 ini bagaimana Bu realisasinya? Realisasinya cukup bagus ya. Ya, saat ini total itu memang sudah 68,54% Mbak untuk Pacitan, tapi memang di akhir-akhir ini yang banyak digenjotnya gitu ya. Betul. Di mungkin tanggal 20-an sampai ke sini ini yang cukup banyak dipercepat gitu dengan adanya kondisi saat ini, dilakukan percepatan, dan ini juga sudah maju lagi ya. Kemarin kita menyalurkan untuk BLT untuk bulan ke-6, 5, 6 untuk di atas 100 sekian desa gitu ya. Kemudian ini juga maju lagi. Jadi secara total sudah berapa 103 miliar untuk di wilayah Pacitan, sedangkan BLT sendiri penyalurannya sudah mencapai 17,5 miliar. Ini jadi sudah sampai ke bulan ke-6 ya, nanti akan dilakukan lagi penyalurannya. Jadi dengan PPKM ini, dengan darurat ini, bahkan untuk penyaluran pun Mbak Anji, ini yang semula per bulan, per 3 bulan. Penyalurannya itu awalnya kan per bulan, kemudian laporan realisasi baru disalurkan. Nah, saat ini mengantisipasi kondisi, maka penyaluran itu bisa 3 bulan sekali. Tapi penyaluran ke masyarakat tetap sebulan. Per bulan. Per bulannya Bu Ana ya. Iya. Oke, ternyata masih ada penanya satu lagi Bu Ana. Boleh, sebelum ya. kita tutup. Ini dari Bapak Wicaksono di Kebun Agung. Saya sangat mengapresiasi upaya-upaya pemerintah dalam rangka mengatasi dampak COVID-19. Bantuan-bantuan juga sudah cukup banyak dikucurkan. Tapi nuwun sewu, permohonan saya agar bantuan tersebut juga diawasi dengan baik. Selain itu, bagaimana caranya supaya bantuan diberikan secara merata nggih? Terima kasih Ibu yang baik hati. Wassalamualaikum. Terima kasih dari Pak Wicaksono, Bu Ana. Jadi terima kasih. Terima kasih Pak Wicaksono, mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Nah, ini sebaiknya diawasi. Sebenarnya diawasi juga Mbak Enji, tapi memang tidak keterbatasan aparat juga, tidak bisa mengawasi secara langsung ke lapangan ya Bu Ana. Ke lapangan gitu ya, paling sampling gitu ya. Nah, sebenarnya masyarakat inilah yang diharapkan juga melakukan pengawasan. Jadi pengawasan itu bisa dari aparat fungsional, bisa juga dari masyarakat, bisa dari organisasi masyarakat yang lain gitu ya. Betul. Nah, sebaiknya kita itu selaku warga negara yang baik, selain juga mendukung turut dalam program-program pemerintah, kita juga melakukan pengawasan ini gitu. Kemudian sebaiknya merata gitu ya. Nah, harapannya begitu. Merata kepada yang membutuhkan tentunya. Ya gitu. Sebenarnya sejauh ini masyarakat, pemerintah pusat sudah mengupayakan untuk meratakan tadi ya, ya bagi yang perlu. Makanya ketika diakui ada data-data yang error, kesalahan data tadi, bahwa ada orang yang dimungkinkan tidak dapat BLT, sementara dia itu perlu perlindungan sosial tapi dia tidak dapat dari mana-mana. Nah, pemerintahan terdekat dengan masyarakat itu kan pemerintah desa ya Mbak ya. Iya Bu Ana. Makanya dia diberikan keleluasaan untuk menambahkan tadi melalui musyawarah itu. Jadi seharusnya sih sudah dengan
kebijakan seperti ini seharusnya sudah tidak ada lagi yang tidak dapat gitu. Seharusnya sudah merata bagi yang membutuhkan. Ya, betul. Bahkan ini mungkin Mbak Enzi, penduduk miskin di Indonesia itu sebenarnya hanya sekitar 5 juta jiwa. Sekian gitu ya. Tapi perlindungan sosial itu diberikan KPM-nya itu 10 juta lebih. Artinya sebenarnya orang-orang yang di atas garis kemiskinan yang berpotensi untuk turun itu sebenarnya sudah dialokasikan anggarannya dengan jumlah target KPM yang rata-rata di atas 10 juta. Sedangkan penduduk miskin sendiri sebenarnya hanya 5 juta KPM gitu. Baik, terima kasih Bu Ana. Nggak terasa kita ngobrol juga sudah hampir jam 10 nih Bu Ana. Sebagai penutup, closing statement dari Bu Ana untuk pendengar kita yang ada di rumah. Ya, jadi desa karena posisinya paling dekat dengan masyarakat, agar meningkatkan perannya di dalam melakukan penanganan pandemi COVID ini. Desa mempunyai arti yang sangat penting, di mana selain juga melakukan penanganan, desa juga bisa melihat dengan dekat kondisi real yang ada, sehingga bisa segera menangkap apa-apa yang harus segera dilakukan. Ketepatan penanganan, ketepatan ukuran itu menjadi satu hal yang penting gitu ya, di dalam penanganan pandemi COVID ini. Untuk itu agar ya segera meningkatkan perannya, baik itu melalui kegiatan-kegiatan, baik itu Satgas COVID maupun Desa Aman COVID dan sebagainya, dan dengan tentu saja dengan mempercepat penyaluran dana desanya, menyalurkan BLT secara tepat ya, tepat waktunya, bulanannya, tepat orangnya, dan juga tepat jumlahnya. Demikian Mbak Enji. Terima kasih Bu Ana. Dan juga tadi Mitrasi yang sudah bertanya, barangkali juga mungkin masih ada yang perlu lagi ditanyakan, didetailkan lagi, masih bisa ya Bu Ana, nanti bisa dikirimkan SMS ataupun juga WhatsApp. Nanti saya sampaikan kepada Bu Ana. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Ana Saryasih dan juga Mitrasi yang ada di rumah. Mungkin sangat singkat sekali, waktu kita terbatas dan juga nanti kita akan masih berdialog di 2 minggu ke depan ya. Untuk itu, untuk Mitrasi yang selalu aktif, monggo silakan bertanya saja terkait dengan tema-tema kita yang bawakan hari ini. Seperti hari ini kita membahas tentang peran penting desa dalam penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Ana dan juga Mitrasi ya. Dari Jalan Putra 15A Pacitan kita akhiri dialog kita pagi hari ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo secara resmi menyampaikan pemberlakuan PPKM darurat. Saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting.